Halo sobatku, apa kabar? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan ini. Demikianlah konten terkait dengan judul Mukjizat Al-Quran yang tak terbantahkan, dari Yusuf Al-Hajj Ahmad, seri keajaiban Al-Quran dan Hadits. Dapatkah kalian memberitahu saya, dari mana Muhammad mendapatkan seluruh informasi yang sesuai dengan sains modern? Sementara kalian, para ilmuwan dari Barat dan Timur telah berdialog panjang, kemudian menegaskan bahwa keterangan dari Taurat dan Injil bertentangan dengan sains modern dan prinsipnya. Semua itu adalah dari Allah, yang itu sekaligus menunjukkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Perancis, menulis buku Bible, Quran dan Sains Modern. Al-Quran merupakan mukjizat agung yang diturunkan kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan kepastian atas kesucian dan kemurnian Al-Quran. Isinya seringkali mengabarkan hal-hal yang awalnya sulit dibayangkan, tetapi kemudian terbukti sering berjalan waktu. Baik meliputi kabar gaib atas kejadian yang akan datang, maupun keajaiban ilmiah yang dibenarkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis buku ini dengan tekun mengumpulkan berbagai keajaiban nubuat dan mukjizat ilmiah Al-Quran yang dibahas secara menarik. Misalnya, tentang 3 lapis kegelapan dalam perut ibu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Quran Surah Az-Zumar ayat 6, yaitu kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Menanggapi ayat ini, Dr. Keith Elmore, Profesor Anatomi dan Embriologi, yang juga Presiden American Association of Clinical Anatomists mengungkapkan, "Saya merasa takjub dengan ketepatan informasi dalam Al-Quran yang ditulis pada abad ke-7 Masehi, jauh sebelum embriologi ditemukan." Konten ini menantang para sobatnya untuk mengkaji kebenaran Al-Quran, dari dimensi yang berbeda dari biasanya, yaitu dari sisi ijaz atau kemukjizatan secara ilmiah, kesesuaiannya dengan fakta histori, hikmah syariat, dan aspek-aspek lainnya. Insya Allah, keimanan kita akan semakin bertambah setelah kita menonton konten ini. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu memohon pertolongan dan pengampunan darinya. Kita juga memohon perlindungan dari kejahatan jiwa dan keburukan perbuatan kita. Tidak ada yang dapat menyesatkan seseorang, jika Allah tidak menghendaki. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Allah mengutus beliau dengan petunjuk dan dinul Islam. Dengan itu, Allah menjadikan umat Islam mendapatkan kemenangan di atas semua agama lain, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai hal itu. Saat ini, ketika kita berbicara tentang mukjizat, harus berdasarkan konsep ilmiah. Ini karena ilmu pengetahuan telah membuat langkah besar, dan akselerasi yang tidak bisa dihentikan. Setiap hari selalu ada penemuan-penemuan baru yang mengejutkan. Semua ini akan memperkuat iman mukminin, dan semakin menambah kebingungan bagi orang yang tidak memiliki ilmu maupun iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengaruniai kemampuan kepada kami untuk mengumpulkan semua kesimpulan ilmiah dari para pakar. Kami kemudian memutuskan agar kompilasi ini harus disusun secara menyeluruh, dengan mencakup setiap topik yang berkaitan dengan mukjizat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Beberapa pengulangan akan ditemukan dalam konten ini. Ini karena setiap ilmuwan memiliki perbedaan dalam metodologi yang dipakai untuk membahas salah satu topik. Hal ini akan mengingatkan kita pada ungkapan populer yang mengatakan, Anda mungkin akan menemukan sesuatu di sungai, sementara Anda mungkin tidak menemukannya di laut. Sobatku yang dimuliakan Allah, kami telah memilihkan keajaiban-keajaiban Al-Quran yang paling komprehensif, paling otentik, paling modern, dan paling indah. Untuk keperluan otentikasi, beberapa ahli dalam bidang ini telah berbagi ilmu dengan kami. Di antaranya, Dr. Muhammad Harb, seorang spesialis obstetri dan ginekologi. Termasuk juga Jihad Inayah, dan Mahir Kabab. Keduanya adalah ahli farmasi. Insya Allah konten ini membawa manfaat yang banyak bagi sobatku. Sebab, langkah awal untuk mengetahui pembuktianan ilmu pengetahuan modern terhadap kebenaran Al-Quran. Padahal, hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran, dan disampaikan oleh Rasulullah lebih dari 1400 tahun yang lalu. Penemuan-penemuan semacam ini tidak akan berakhir. Penemuan ini akan terus bertambah,
dan semakin menunjukkan bukti kepada umat manusia, bahwa betapa Al-Quran adalah benar-benar firman Allah yang tiada tandingannya. Allah mengatakan tentang hal ini di dalam Al-Quran, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surah Fussilat ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan tiadalah yang diucapkannya itu, Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Konten ini mencakup beberapa topik pembahasan. Bagian utamanya adalah pengantar ilmu dalam Islam, penjelasan konsep mukjizat, mukjizat Al-Quran dalam hukum, mukjizat Al-Quran dalam angka dan mukjizat Al-Quran dalam ilustrasi. Kami memohon kepada Allah, agar konten ini bisa menjadi peringatan bagi mereka yang memiliki hati nurani, mereka yang mau mendengar dan memiliki pikiran terbuka. Kami juga memohon agar menjadikannya ikhlas dalam rangka taat kepada Allah. Dengan begitu, konten ini akan memberi manfaat bagi kami dan umat muslim keseluruhan nantinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, dan Dia berhak menerima atau menolak segala doa. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Semoga rahmat dan taufik hanya milik Allah, diberikan kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya yang mulia, serta para pengikutnya yang setia terhadap ajaran Rasulullah kelak hingga akhir zaman.